Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Nur Tafian dan rekan saya Sofia Azhara dari kelas D3 Manajemen Pemasaran A 2018. Di sini kami akan menjelaskan tentang social, mobile, and local marketing dalam e-commerce. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofia Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah mencapai di bab 7, yaitu adalah sosial, mobile, dan lokal marketing. Secara tentang sosial, kita pasti sudah tidak asing namanya sosial media. Apa saja sosial media saat ini? Nah, yang pertama adalah Facebook. Sebelum Facebook didirikan, sebelumnya Mark Zuckerberg menciptakan yang namanya FaceMesh pada 23 Oktober tahun 2003. Saat itu, Harvard tidak punya yang namanya buku tahunan di internet. Jadi, Mark Zuckerberg meretas ke bagian namanya sistem jaringan Harvard dan mengambil foto-foto pribadi dari mahasiswa Harvard dan menjadikannya FaceMesh. Oke. Dari situ sudah banyak sekali pengunjung di FaceMesh-nya itu sudah sampai lebih dari 450 pengunjung dengan 2000 dan 22.000 tampilan foto pada 4 jam mengudara saja. Nah, kemudian Facebook lahir pada tahun 2004 di Cambridge, Massachusetts, Amerika. Foundernya ini adalah Mark Zuckerberg dan teman kosannya adalah Edward Safrin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, and Chris Hutch. Pengguna Facebook ini ada 1,5 miliar orang di dunia saat ini. Dan pendapatannya juga tidak kalah besar, yaitu adalah 70,7 miliar US dollar. Nah, menurut dari sumber StatCounter, yang mensurvei sekitar 6 sosial media, yaitu Facebook, Twitter, dan Pinterest, YouTube, Instagram, dan juga Tumblr. Facebook itu menempati urutan pertama sebagai the most popular social media in the world, yang 65,75% itu adalah pengguna Facebook, hingga market Facebook ini sangat besar sekali. Kemudian ada infografik dari Facebook, yaitu tahun 2004 Facebook lahir, dan tahun 2006 Facebook mulai masuk ke benua Asia yang dimulai dengan negara India. Nah, tahun 2007 Microsoft membeli 1,6% saham Facebook yang setara dengan 15 miliar US dollar. Padahal hanya 1,6%-nya, bayangkan, banyak sekali. Terus tahun 2008 Facebook memulai namanya inovasi terbesarnya, yaitu adalah menghasilkan namanya situs yang terlihat lebih halus dan terpisah dengan tabs. Nah, kemudian sekarang kekayaan Mark Zuckerberg itu mencapai 35,7 billion atau 500 triliun rupiah. Kemudian ada infografik dari Social Media Statistics and Trends dari 56% pengguna sosial media, 48% yang adalah aktif mobile social media user, dan 65%-nya itu ternyata adalah Facebook user. Nah, kemudian ini adalah social marketing process. Yang pertama adalah fan acquisition, yaitu atau adalah akuisisi penggemar. Nah, akuisisi penggemar ini menarik orang untuk bisa Anda berikan namanya pesan pemasaran yang melibatkan penggunaan berbagai cara, yang itu bisa ngasih umpan Facebook, Twitter, atau masih web, atau ngasih iklan. Nah, yang penting namanya iklan. Nah, terus yang kedua, proses keduanya adalah engagement atau keterikatan, yaitu untuk mendorong penumpang untuk berinteraksi dengan konten atau merek Anda. Nah, terus yang ketiga adalah amplification, yaitu adalah untuk mendorong pengunjung untuk berbagi suka dan komentar dengan teman. Nah, amplification ini adalah untuk melibatkan pengunjung dengan yang namanya iklan atau kampanye Anda. Nah, kemudian setelah itu komunitas. Nah, setelah yang namanya terikat dengan engagement dan amplification, pasti akan masuk yang namanya dengan komunitas. Nah, ya, komunitas ini adalah masyarakat, kelompok, atau penggemar yang stabil, yang terlibat dan berkomunikasi satu sama lain. Setelah itu mereka membentuk namanya komunitas dari situ. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk memperbesar bagian online perusahaan Anda. Itu.
Terus kemudian yang ada namanya brand strength atau sales atau namanya penjualan. Brand strength ini kita adalah kekuatan dari branch-nya ini. Kekuatan sebagai karena tujuan pemasaran ini adalah untuk mendorong pendapatan penjualan kan. Nah, yang pada akhirnya kita inginkan itu adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan iklan tersebut. Nah, kemudian dari Facebook sendiri mempunyai fitur basic yang mungkin tidak akan saya jelaskan di sini karena kalian pasti sudah tidak asing dengan namanya Facebook dan sudah tahu apa itu profile, print search, timeline, atau status update. Nah, pasti sudah paham cara menggunakannya. Saya yang jelaskan adalah basic Facebook untuk marketing toolsnya. Nah, yang pertama ini adalah Marketplace Ads. Nah, Marketplace Ads ini adalah untuk akuisisi penggemar iklan dari marketplace ini. Yang ada di kolom kanannya ini untuk menampilkan iklan bergambar yang biasa ada di kolom kanan. Nah, ini nih misalnya menampilkan iklan gambar yang mirip dengan tampilan iklan di tempat lain, contohnya di web. Nah, tools Marketplace Ads ini membutuhkan pembayaran jika kalian ingin coba. Yang kedua itu ada Newsfeeds Premium Ads. Ini adalah umpan berita akuisisi penggemar iklan premium. Ini adalah pesan merek berbayar yang dapat dimasukkan ke dalam berita umpan atau tepat di sebelah kanan umpan berita atau iklan premium. Jadi pasti jelas ini namanya premium, membutuhkan pembayaran jika kalian ingin menggunakannya. Oke, yang ketiga itu adalah brand page, yaitu adalah untuk menghasilkan yang namanya keterlibatan halaman merek dan membangun komunitas. Ini mirip dengan web bisnis halaman, tetapi masih jauh lebih sosial dengan mendorong interaksi pengguna dan tanggapan. Juga bisa mendatangkan yang namanya adalah diskusi berkelanjutan antara komunitas dan penggemar. Nah, yang keempat ini ada promoted post atau penawaran yang diberikan ada di Facebook pada halaman merek. Ini adalah cara bagi perusahaan untuk memberikan penawaran kepada pelanggan, dan pembeli bisa menerima email yang dapat dihadirkan di situs web perusahaan atau halaman Facebook untuk penukaran. Nah, kabar baiknya promoted post ini gratis untuk digunakan. Kemudian ada sosial media yang kedua, yaitu adalah Twitter. Twitter ini sendiri berdiri pada tanggal 21 Maret 2006 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Founder ini ada Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams, dan Biz Stone. Pengguna dari Twitter ini sudah mencapai 126 juta orang ya dari sumber yang saat ini didapatkan. Dan juga dengan pendapatan yang juga tidak kalah besar, yaitu adalah 824 miliar US dollar. Nah, ini adalah fitur basic dari Twitter yang mungkin tidak akan saya jelaskan karena pasti sudah pada bisa semua untuk menggunakan Twitter ini. Itu ada tweet, mention, reply, dan timeline. Nah, yang saya jelaskan ya ini adalah Twitter marketing tools-nya pasti. Dari Twitter marketing tools-nya ini ada yang namanya yang pertama ada namanya promoted tweets. Nah, promoted tweets ini adalah tweet promosi atau pengiklan yang bisa membayar agar tweet mereka muncul di hasil pencarian pengguna dan jadwal. Nah, terus yang kedua ini ada promoted trends. Ini ada tren promosi pengiklan. Nah, pengiklan ini bisa membayar untuk memindahkan tagar mereka. Simbol tagar yang digunakan untuk menandai pada akun tweet. Nah, supaya tagarnya ini nih ke atas daftar tren Twitter. Nah, jika tidak, tagar ini ditemukan oleh mesin pencari Twitternya ini. Nah, sehingga promoted trends ini untuk membuat tagar kita ini naik ke atas gitu lah istilahnya. Terus yang ketiga ini ada promoted account. Jadi akun yang dipromosikan pengiklan. Nah, pengiklan ini bisa membayar agar akun merek ini disarankan kepada pengguna ya, yang kemungkinan akan tertarik dengan akun daftar dan yang dengan siapa yang harus diikutinya.
ini promoted akun ini adalah mesin rekomendasi akun Twitter. Nah, biasanya akun yang dipromosikan dapat secara spesifik ditargetkan dan diberi harga berdasarkan biaya per pengikutnya. Oke. Terus yang keempat ada Exchange Profile Pictures. Exchange Profile Pics. Nah, dari sini adalah halaman profil yang disempurnakan perusahaan yang bisa memperoleh tampilan sendiri untuk menampilkan gambar dan kemampuan untuk menyematkan tweet ke bagian atas timeline-nya perusahaan. Terus ada Amplify atau sebuah dashboard digital real time yang menghubungkan iklan televisi dan aktivitas tweet. Kemudian ada TV ad retargeting, yaitu adalah penargetan kembali iklan TV dan fungsinya ini adalah untuk menargetkan dari TV ya pemirsa ya, atau acara TV-nya ini dengan iklan yang sama yang ditargetkan untuk mereka di sebuah acara yang mereka tonton situ. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya lead generation card atau penawaran promosi. Nah, untuk penawaran promosi yang muncul di timeline Twitter pengguna dengan bisa memberikan pesan atau bisa dengan kupon atau penawaran lainnya yang digunakan untuk memimpin leads. Nah, gitu. Terus yang kemudian ini ada dari sumber WR Sosial di Januari 2019 di Indonesia pengguna sosial media paling aktif itu ada YouTube, dan kemudian ada disusul oleh WhatsApp dan Facebook. Jadi ini masih terbaru. Jadi pengguna YouTube ini sudah sampai paling banyak di Indonesia saat ini. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya Pinterest. Pinterest ini adalah aplikasi juga sama seperti Twitter dan Facebook. Pinterest ini didirikan masih baru-baru ya, paling baru di antara dua aplikasi tadi. Yaitu masih tahun Desember 2009 dan foundernya ini adalah Ben Silbermann, Paul Sciarra, dan Evan Serp. Usernya ada 320 million dan revenue-nya 756 million $. Nah, pasti jarang yang menggunakan Pinterest ya. Saya yakin pasti banyak jarang yang menggunakan Pinterest. Jadi khusus untuk Pinterest, saya memberikan penjelasan tentang basic fiturnya. Nah, yang pertama itu ada pins yang digunakan untuk memposting foto ke papan Pinterest. Terus ada boards. Boards itu adalah papan sebuah lembar memo online, tempat foto disusun oleh pengguna. Kemudian ada yang namanya image hover. Nah, ada image hover. Ya, ini adalah widget yang dapat Anda tambahkan ke browser Anda saat mouse Anda misalnya jalan atau melayang lebih dari gambar online, tombol pinnya akan muncul secara otomatis. Kemudian ada repins. Repins itu untuk menyematkan foto pengguna lain ke papan Anda sendiri dan untuk berbagi sama teman-teman Anda. Dan ada share dan follow sama seperti Facebook dan Twitter. Kemudian ada integrasi dengan Facebook dan Twitter. Nah, ya ini adalah bisa berintegrasi lah dengan Facebook dan Twitter. Kemudian ini adalah Pinterest marketing tools-nya. Ini ada yang namanya brand page. Brand page ini adalah halaman merek atau fitur Pinterest baru yang memungkinkan perusahaan membuat halaman merek perusahaan. Nah, kemudian ada URL link to stores. Ini ada tautan URL ke toko yang memudahkan konsumen mengklik. Nah, jadi mudah mengklik tautan pada halaman merek Anda, merek yang Anda ingin sampaikan, pokoknya yang Anda ingin klik, customer klik, dan pin produk mereka dapat dengan andal. Nah, bisa dengan mudah pokoknya. Mereka, customer Anda membeli apa yang mereka lihat.
Nah, kemudian ada retail brand pins. Retail brand pin ini adalah pin merek yang retail, semacam pin baru untuk makanan, retail, dan film. Nah, kemudian ada integrasi with other social sites. Nah, ini tools ini bisa membuat terintegrasi dengan situs sosial lainnya, bisa meminta penggemar Facebook dan pengikut Twitter Anda untuk menyematkan foto produk dan tag Anda. Nah, inilah kelebihan dari Pinterest sendiri. Oke. Kemudian, dilihat dari semua kesimpulannya ini adalah dari semua potensial rich markets yang bisa dihasilkan dari ads sosial media. Yang paling banyak itu dari sumber yang saya dapatkan dari We Are Social Media. Facebook bisa yang paling tinggi dengan mencapai 113,3 miliar orang sih ya, dengan usia 13 sampai 17 tahun. Yang kedua baru Instagram, yang ketiga Twitter, dan yang keempat Snapchat. Dari situ kita bisa tahu kita ingin masuk ke market yang mana. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada how people actually use mobile device. Di sini kita membahas tentang pengguna seluler itu menghabiskan 25% dari pada saat dia menggunakan seluler itu untuk bersosialisasi melalui media sosial atau blog. Lalu 7% itu mereka gunakan untuk berbelanja, untuk mencari barang yang diperlukan. Dan 8% itu ada untuk melakukan tugas-tugas seperti dalam perbankan online dan investasi. Lalu ada 4% itu untuk perencanaan perjalanan. Lalu ada 3% itu untuk membaca berita dan majalah. Lalu 1% itu ada hobi seperti bermain game. Selanjutnya itu ada in-experience dan in-apps ads. Pada kenyataannya pengguna ponsel menghabiskan lebih dari 80% mereka menggunakan aplikasi. Lalu hanya 20% mereka menggunakan browser. Rata-rata pengguna seluler telah mengunduh sekitar 40 aplikasi, dan yang digunakan secara teratur itu ada 15 aplikasi, sekitar 15 aplikasi. Implikasinya bagi pemasar cukup jelas. Jika konsumen menggunakan aplikasi daripada menjelajahi web di perangkat seluler mereka, pemasar perlu menempatkan iklan di aplikasi untuk menarik konsumen. Yang kedua itu ada jika konsumen seluler hanya menggunakan rata-rata 15 aplikasi, maka pemasar perlu memusatkan pemasaran mereka di aplikasi yang sering digunakan oleh para pengguna seluler tersebut. Selanjutnya itu ada how the multi-screen environment change the marketing funnel. Dari perspektif desain, elemen grafis dan kreatif akan muncul berbeda tergantung pada layar. Ini disebut desain responsif. Desain responsif itu adalah proses desain web yang memungkinkan konten pemasaran Anda untuk mengubah ukuran, menformat ulang, dan mengatur ulang sendiri sehingga terlihat lebih bagus di layar. Selanjutnya itu ada basic mobile marketing feature. Pengeluaran pemasaran mobile telah berkembang pesat. Pada tahun 2013, pemasaran seluler sekitar 20% dari semua pemasaran online. Iklan seluler itu didominasi oleh Google, sekitar 3,9 miliar dolar, atau 54% dari pendapatan iklan seluler dihasilkan oleh search engine dan YouTube. Google juga merupakan distributor
video terbesar di platform seluler. Selanjutnya itu ada basic mobile device feature. Fitur paling unik dari smartphone adalah mereka mengetahui lokasi akurat pengguna berdasarkan GPS bawaan mereka. Hal ini memungkinkan pesan pemasaran untuk ditargetkan kepada konsumen berdasarkan lokasi mereka dan mendukung pengenalan pemasaran berbasis lokasi dan pemasaran lokal. Selanjutnya itu ada starting a mobile marketing campaign. Berikut ini adalah cara yang bisa diterapkan pada saat kampanye seluler. Yang pertama itu ada kembangkan situs web seluler sehingga konsumen dapat melihat dan membeli produk Anda. Yang kedua itu ada kembangkan halaman merek di Facebook sehingga upaya pemasaran sosial dan seluler Anda terintegrasi. Selanjutnya ada kembangkan halaman merek di Twitter sehingga pelanggan dapat mengikuti postingan Anda. Selanjutnya ada jika Anda sudah menggunakan program iklan seperti program iklan yang bergambar seperti di Google AdWords atau iklan bergambar pada Facebook, Anda dapat membuat kampanye baru menggunakan iklan yang sama yang dirancang khusus untuk platform seluler. Selanjutnya itu mempertimbangkan untuk membuka akun iAd dan menggunakan jaringan iAd, Apple atau AdMode Google sebagian karena jaringan iklan ini dapat menerbitkan dan melacak iklan Anda di berbagai platform secara bersamaan. Oke, selanjutnya itu ada kembangkan konten pemasaran yang ditujukan khusus untuk pengguna seluler dengan video dan interaktivitas yang tingkat tinggi yang dirancang untuk layar seluler. Lalu yang terakhir itu ukur dan kelola kampanye Anda. Selanjutnya itu ada local and location based marketing. Target pemasaran berbasis lokasi ini sangat untuk memasarkan kepada pengguna berdasarkan lokasi mereka. Secara umum, pemasaran berbasis lokasi melibatkan pemasaran pelayanan berdasarkan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi melibatkan penyediaan layanan kepada pengguna berdasarkan lokasi mereka. Contoh layanan berbasis lokasi adalah navigasi pribadi. Selanjutnya itu ada starting a location based marketing campaign. Yang pertama itu mulailah mengidentifikasi tujuan Anda dan memahami bagaimana kampanye pemasaran seluler berbasis lokasi ini dapat membantu bisnis Anda. Contohnya itu menjadi sponsor pada acara di lingkungan sekitar, lalu memasang iklan di papan reklame dan memasang iklan pada surat kabar lokal. Yang terakhir itu ada measuring location based marketing result. Ukuran keberhasilan akan bervariasi tergantung pada tujuan kampanye yang Anda lakukan, yang mungkin untuk meningkatkan kesadaran merek Anda di antara para konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.